Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Persatuan Urusan Minoritas India, Smriti Irani, didampingi dengan Menteri Luar Negeri V. Muralidharan pada Senin 8 Januari 2024. Bertemu dengan relawan India yang memberikan layanan khusus kepada jamaah haji India. Mereka juga berinteraksi dengan jamaah umroh dari India. Irani yang juga menjabat sebagai Menteri Persatuan Pembangunan Perempuan dan Anak melakukan perjalanan ke kota Madinah, salah satu kota paling suci umat Muslim. Menariknya, Arab Saudi mengizinkan Menteri India yang beragama Hindu tersebut juga masuk ke dalam pelataran Masjid Nabawi, melakukan perjalanan bersejarah ke Madinah hari ini, salah satu kota paling suci Islam, termasuk kunjungan ke pinggiran Masjid Nabawi yang dihormati. Al-Masjid Al-Nabawi, Gunung Uhud, dan pinggiran Masjid Quba, Masjid Islam pertama, katanya dalam sebuah postingan di X. Pentingnya kunjungan ke situs-situs ini atas izin para pejabat Saudi yang terkait dengan sejarah awal Islam yang menggarisbawahi kedalaman keterlibatan budaya dan spiritual kita. Tambahnya, dikutip dari NDTV, Selasa 9 Januari 2024. Berdasarkan keterangan resmi, diplomat top India itu berinteraksi dengan relawan India yang memberikan pelayanan berdedikasi dan tanpa pamrih kepada jamaah haji India, termasuk pada saat haji 2023. Mereka juga berinteraksi dengan jamaah umroh dari India. Kunjungan ini akan membantu memberikan wawasan langsung tentang pengaturan yang perlu dilakukan untuk memastikan kenyamanan haji 2024 bagi jamaah India, tambahnya. Pemerintah India sangat berkomitmen untuk membantu menyediakan fasilitas dan layanan kepada umat Islam India yang menunaikan ibadah haji, sehingga memberikan mereka pengalaman yang nyaman dan memuaskan, ucapnya. India dan Arab Saudi memiliki hubungan yang hangat dan ramah, serta pemerintah India sangat menghargai sikap khusus Kementerian Haji dan Umroh Saudi dalam memfasilitasi kunjungan delegasi India ke Madinah. Sebagai informasi, pada hari Minggu 7 Januari 2024, India dan Arab Saudi menandatangani perjanjian haji bilateral 2024 di mana New Delhi telah mengalokasikan kuota 175.025 jamaah untuk ibadah haji tahunan pada 2024 mendatang. Bagaimana mungkin aturan yang sudah dijalankan semenjak era Nabi Muhammad dilanggar begitu saja oleh pemerintah Arab saat ini? Lihatlah apa yang terjadi saat ini di Arab. Lihatlah Perdana Menteri India ini diperbolehkan masuk masjid yang sangat disakralkan oleh umat Islam, di mana Nabi melarang kaum non-muslim untuk menginjak kota suci ini. Dan saat ini para pemimpin Arab menyambut mereka dengan baik di Masjid Nabawi. Dan lihat bagaimana akhir-akhir ini non-muslim berkeliaran bebas di kota suci ini. Seberapa jauh pemimpin Arab saat ini telah jatuh dan jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Tidakkah mereka takut pada Allah? Dalam Islam, seluruh wilayah kota Mekah sejatinya adalah tanah haram. Artinya, kaum kafir tidak boleh masuk kota ini. Selain itu, non-muslim dilarang memasuki kota Mekah dan Madinah sampai batas tertentu. Mengapa demikian dan bagaimana asal mulanya? Dalam buku berjudul Keajaiban Masjid Nabawi karya M. Irawan menyebutkan, pemerintah Saudi menandai batas itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tatkala penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Kota Mekah dan Madinah disebut Haramain atau dua tanah haram. Saat berkendara akan memasuki dua kota itu, akan ada rambu tanda batas antara tanah suci dan bukan, tulis M. Irawan. Sedangkan batas tanah haram yang berlaku, semua ketentuan tentang tanah haram itu adalah batas mikot makani, sebagaimana yang berlaku untuk jamaah haji. Maka pada batas-batas mikot itulah, non-muslim sudah tidak boleh lagi masuk ke dalamnya. Di sebelah timur ada Zatu Irgin, yaitu batas orang yang masuk dari arah negeri Irak. Agak ke selatan masih di timur ada Kornul Manazil, paling selatan yaitu dari arah negeri Yaman. Ada Yalamlam.
Sedangkan dari arah utara, beberapa kilometer dari kota Madinah, ada Bi'ru Ali atau disebut juga Zil Hilaifah. Di sebelah barat ada Jufah atau disebut juga Rabih. Kota Mekah akan terus berkembang, namun Tanah Haram tidak ikut berkembang karena batasnya telah ditetapkan, yaitu dari utara Masjidil Haram 7 km, arah selatan 13 km, arah barat 25 km. Di wilayah itu terdapat Ka'bah dan Masjidil Haram. Di sana pula diterapkan beberapa macam larangan seperti berburu hewan buruan, tidak boleh merusak pohon, tanah, dan batunya dilarang dibawa keluar Tanah Haram, serta orang non-muslim dilarang masuk. Selain dua wilayah itu, non-muslim boleh masuk ke Arab Saudi seperti kota Jeddah yang mirip dengan kota internasional di belahan bumi lainnya. Di sana banyak ekspatriat dari Barat, India, Filipina, dan Cina. Para ekspatriat perempuan di kota itu bebas berkeliaran tanpa kerudung. Asal mula dan sejarah pelarangan pada tahun 8 Hijriah, tahun 623 Masehi, Mekah masih boleh ditempati atau dikunjungi oleh orang-orang Nasrani, Yahudi, dan non-muslim lainnya. Itu bahkan terjadi setelah Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah. Kala itu, Nabi Muhammad SAW menyambut ramah penduduk non-muslim. Tetapi karena orang-orang kafir banyak melakukan tindakan-tindakan munafik, ingkar janji, dan memusuhi serta menodai syiar Islam, maka pada tahun 9 Hijriah mereka dilarang masuk Tanah Haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti yang akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana." Quran Surat At-Taubah ayat 28. Setelah Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar menjadi Amirul Hajj, Rasulullah memberi tugas kepada Ali bin Abi Thalib agar mendampingi Abu Bakar membacakan ayat-ayat permulaan surat At-Taubah di hadapan orang banyak. Timbullah kecemasan di kalangan kaum muslimin karena khawatir akan menghadapi kesulitan makanan akibat orang-orang musyrik tidak dibolehkan masuk ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Pada akhir ayat ini, Allah menjamin orang-orang mukmin dari kemelaratan. Mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan makanan dan barang-barang dagangan akibat larangan Allah terhadap kaum musyrik tersebut yang biasanya datang ke tanah suci membawa barang dagangan. Jaminan Allah kepada orang mukmin untuk mendapatkan kehidupan yang baik tergantung kepada kegiatan usaha dan ikhtiar seseorang. Namun demikian, tidak terlepas dari kehendak Allah. Kepada siapa Allah memberikan karunia-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.